Di sekitar kita pasti ada kiai dan syekh-syekh yang kerjaannya ngajar ngaji melulu, tapi kehidupannya subur makmur, bahkan tajir melintir. Sementara kebanyakan orang, juga kamu dan saya, sudah melintir-melintir bekerja siang malam, kondisinya tetap saja melintir, tidak kaya-kaya. Saya kasih contoh lain di bidang agama. Jika levelmu masih amatir, masih pemula dalam agama, jangan berceramah seperti ulama besar, lalu memberi fatwa, ngejudge kafir pada orang juga. Itu namanya syahwat khofiyah, syahwat yang tipis. Syahwat tipis itu kira-kira artinya seperti bukan syahwat, padahal syahwat. Sepertinya baik, padahal nggak ada kebaikan di dalamnya. Terutama untuk perkembangan kepribadianmu. Ya, kepribadianmu jadi nggak dewasa. Kamu bisa saja protes, kan sudah seharusnya menyampaikan walaupun satu ayat. Tentu saja, perintah balighu ani walau aja itu sangat benar. Tapi bukan berarti kamu jadi harus lupa posisi kamu. Kalau kamu lupa posisi, perkembangan dirimu akan hancur. Kita ambil contoh sederhana deh. Anak-anak balita makan bubur. Orang tua biasanya makan nasi gila yang sangat pedas atau seblak level 5. Kalau anak-anak balita tidak sadar posisi lalu maksa dia makan seblak level 5, pencernaannya akan hancur. Sadarlah posisi. Kalau di asbab, berlakulah seperti di level asbab. Jangan di asbab tetapi berlaku di level tajrid. Oke. Sekarang kita lihat lagi pemahaman yang lebih tinggi dari perbedaan asbab dan tajrid. Di sekitar kita pasti ada kiai dan syekh-syekh yang kerjaannya ngajar ngaji melulu, tapi kehidupannya subur makmur, bahkan tajir melintir. Sementara kebanyakan orang, juga kamu dan saya, sudah melintir-melintir bekerja siang malam, kondisinya tetap saja melintir, tidak kaya-kaya. Contoh orang di posisi tajrid, kalau lihat ayat Al-Quran, adalah Siti Maryam yang dapat kiriman makanan dari malaikat walaupun dia ada di dalam kamar dan terkunci. Kiai yang tadi dan Maryam yang tadi adalah ada dalam level tajrid. Lalu contohnya siapa yang berada di posisi asbab? Lalu yang di posisi asbab itu siapa? Yang ada di posisi asbab adalah saya, adalah kamu. Ya, kita semua. Nah, sampai di sini masih ada kebingungan. Kalau orang asbab ngiri sama orang tajrid sih bisa dimengerti. Siapa sih yang mau Oke. Jadi kita sudah bedakan, saya akan ulangi lagi yang tadi, kita bisa bedakan antara tajrid dan asbab. Nah, jadi orang yang berada di asbab jangan ngiri sama yang tajrid. Tetapi aforisme tadi menyatakan orang yang berada di level tajrid pun tidak boleh ngiri di level asbab. Masa sih ada orang yang di level tajrid sudah di level profesional ngiri pada orang yang di level asbab? Ada satu hal yang harus kamu cermati mengenai kondisi orang tajrid. Orang di posisi tajrid secara rohani ternyata nggak mudah. Dia benar-benar harus mengandalkan pemberian Tuhan saja. Sabarnya harus terus-menerus, tawakalnya harus beneran. Orang tajrid harus benar-benar nggak boleh mengharap pemberian dari manusia. Dia harus hanya menunggu kiriman dari Allah. Nah, saat mengalami kesusahan puncak, transfer dari Allah nggak datang-datang juga, sementara anaknya harus bayaran sekolah, orang tajrid bisa jadi ngiri sama orang asbab. Coba kalau dulu saya tidak berhenti bekerja. Coba kalau kerjaan saya bukan ngajar ngaji. Coba kalau saya dulu masih memiliki bisnis. Atau kenapa ya si Anu yang pernah gua tolongin dibantu, tapi kok nggak bantu gua pada saat gua lagi kesusahan seperti ini. Ini artinya yang tadinya level tajrid ngiri pada yang level asbab. Pada saat itu level tajridnya jadi turun. Jadi ada satu situasi orang yang di level tajrid ngiri pada level asbab. Aforisme ini menyatakan yang tajrid sadar pada posisinya, yang asbab sadar pada posisinya. Kita teruskan. Orang tajrid itu kayak Nabi Muhammad. Kamu pasti pernah dengar kisah Nabi Muhammad yang ngeganjel perutnya dengan batu. Beliau saat itu sangat lapar tetapi tidak ada yang dimakan. Kamu pasti nanya, drakor banget, kenapa sih nggak minta sama sahabat-sahabatnya? Itu dia. Orang tajrid tidak boleh meminta sama orang lain.
Orang tajrid harus sabar menunggu pemberian Allah, nunggu Allah menggerakkan hati orang yang ada di sekitarnya, menunggu takdirnya. Kalau udah di level tajrid masih juga minta-minta sama selain Allah, dicap sebagai tamak. Ngeri nggak tuh? Kalau level kita, level saya, level kamu yang masih asbab, tamak itu kalau masih saja nafsu nimbun harta, pada hartanya udah banyak. Nah, orang yang di level tajrid cuma ngarep dari orang saja dianggap sebagai tamak. Berat sekali. Saking beratnya berada di level tajrid ini ada banyak orang yang gak tahan dan ngiri sama level asbab. Jadi ada kemungkinan orang yang di tajrid itu ngiri di level asbab, pada level asbab. Tapi lucunya ada banyak orang yang nggak tahu posisi lalu berlagak jadi tajrid. Dia nanya misalnya sama kiai, apa sih doanya kiai biar rezekinya lancar, jaya? Kok bisa ya kiai nggak punya kerjaan tapi pesantren semegah ini? Kiai itu menjawab, kalau saya sih ngedawamin baca surat Al-Waqiah. Orang itu setelah mendengar bahwa surat Waqiah menjadi penyebab dari banyaknya rezeki, lalu berhenti bekerja dan baca Waqiah setiap hari sekian balikan. Sialnya tetap saja rezekinya seret. Kok baca Waqiah tetap saja nggak ada perubahan sih? Sialan nih kiai. Dia lupa bahwa kita tidak boleh mengandalkan asbab. Kita tidak boleh mengandalkan amal dari aforisme yang pertama. Oke, ingatlah, jika levelmu masih asbab dan belum tajrid, kita harus tahu diri. Level asbab itu harus berusaha keras sambil bersandar kepada Allah, sambil berdoa kepada Allah, sambil meyakini Allah bisa memberikan jalan keluar bagi kesusahan kita. Sementara level tajrid itu hanya bersandar pada Allah saja, karena seluruh dirinya sudah bersama Allah. Jadi pesan dari hikam yang kedua adalah sadarilah posisimu. Sadarilah posisi kita, jangan lupa itu. Dan saya ingatkan, posisi kita masih di asbab, masih amatir, karena itu kita harus terus-menerus berusaha. Tetapi sambil berusaha, kita tetap harus berharap kepada Allah. Berusaha dan berharap pada Allah adalah inti dari hikam yang pertama. Tidak GR adalah inti yang dipesankan dari hikam yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.